ya tarim ya tarim syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah syailillah syailillah
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, dalam perputaran waktu dan hari dan juga dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari, tentu dengan kita tidak akan mungkin dengan kita bertahan hidup tanpa udara, air dan makanan. Tanpa mungkin dengan kita bertahan hidup di dunia tanpa udara, minuman dan makanan. Ternyata dalam perputaran waktu, Masya Allah tabarakallah, dengan jenjang usia kita masing-masing, kita sudah merasakan jenis-jenis makanan yang dimasak, jenis-jenis minuman yang dibuat, dan juga kita sudah dapat menikmati berbagai nikmat, berbagai fasilitas yang Allah berikan pada kita dengan kecanggihan teknologinya, dengan kemodernannya, dengan kelengkapannya, nikmat, sejuk, nyaman, indah, bagus dan sempurna. Itu semuanya bergantung kepada keyakinan. Kalau bukan karena kita yakin, kita tidak akan berbuat. Kenapa dengan kita datang? Kenapa dengan kita pergi? Kenapa dengan kita beli? Kenapa dengan kita sanggup untuk mengeluarkan uang lebih daripada 1M, 1M,2 untuk kita beli Alphard, Velfire, untuk kita beli Lexus 2M, untuk kita beli Ferrari 3M, untuk kita beli Rolls Royce 10M. Sebanyak itu duit yang kita infakkan, karena kita yakin memang itu adalah merupakan transportasi canggih, modern, cepat, laju, nyaman, nikmat. Masya Allah tabarakallah. Begitu juga dengan makanan. Kok kenapa dengan kita pergi ke warung Padang? Kenapa dengan kita pergi ke restoran Tom Yam? Kenapa dengan kita makan ikan bakar? Karena kita sudah meyakini kenikmatan pada waktu kita memakannya, baik itu dengan gorengan, dengan yang dibakar, dengan yang direbus, dengan yang dimasak. Maka sebenarnya bergantung kepada keyakinan. Seketika keyakinan kita yang dimana pada waktu kita libatkan diri kita ke situ, atau pada waktu kita beli, atau pada waktu kita miliki, atau pada waktu kita tinggal, atau pada waktu kita datang, memang akan memberikan kenikmatan dan kenyamanan kepada kita, yang walaupun jarak tempuhnya tidak kurang daripada sekian ribu kilometer, tetap saja dengan kita pergi. Kenapa? Sebab di sana ada yang namanya Al-Ka'batul Musyarrafah, jauh daripada Padang Hadat. Airport kita sudah internasional, terbang langsung dengan kita ke Jeddah, ke Madinah. Untuk apa saja kita pergi ke sana, yang dengan kita membelanjakan duit hampir tidak kurang daripada sekian puluh juta untuk kita melantunkan slogan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa dengan kita ke pantai? Sebab pemandangan suasana di pantai itu beda dengan pemandangan pada waktu kita di daratan. Kenapa dengan kita ke tempat rekreasi? Sebab pemandangannya indah dan bagus. Kenapa dengan kita beli Alphard? Sebab dia lebih selesa, lebih nyaman dan juga lebih nikmat berbanding dengan kendaraan lainnya. Kenapa dengan kita naik Airbus atau juga dengan Boeing 777, 787 yang paling modern, juga yang paling canggih? Sebab pada waktu kita di dalam, kalau kita buka cerminnya, kalau kita buka tingkap kata orang Malaysia,
Tetap dengan kita, kalau kita main tumbul di luar panasnya seperti apapun tidak nampak kelihatan terang daripada dalam, karena memang canggih, karena memang modern. Maka begitulah juga dunia iman dan yakin. Kalau pada waktu tidak tersemat keyakinan di dalam hati, yaitu merupakan prinsip yang terbesar dalam dunia takwa, dalam dunia iman, dalam dunia ibadah, dan juga dalam dunia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pada waktu kita tidak yakin, seperti apapun megahnya, seperti apapun cantiknya, seperti apapun nyamannya, tetap saja dengan kita tidak pergi. Misal tadi kami singgah di masjid raya gede, masjidnya besar, mewah, bagus, katanya merupakan masjid yang terindah dunia, dikatakan seperti itu. Itu menurut orang yang menilai itu pun juga tidak pernah keliling dunia sebenarnya. Jadi saat ketika lihat yang seperti itu bentuknya karena tidak ada tiang, yang terindah masjidnya karena tidak ada tiang. Tapi ada lagi masjid yang lebih indah daripada berbagai aspek. Mungkin itu dengan kubah yang lebih indah, mungkin itu dengan kapet yang lebih mewah, mungkin itu dengan tiang yang paling banyak. Masing-masing punya kelebihan. Kenapa dengan kita sanggup untuk kita turunkan Alphard kita, Jaguar kita, Bentley kita, Rolls Royce kita untuk kita datang ke rumah Allah? Karena kita yakin saat ketika dengan kita menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu, lebih daripada pada waktu kita menjadi tetamu kepada makhluk. Apa kira-kira yang kita dapatkan pada waktu kita ketemu dengan makhluk? Masya Allah tabarakallah, dengan kita menjadi tamu wali kota, kita menjadi tamu bapak gubernur atau juga menteri atau juga presiden sekalipun, apakah kira-kira pada waktu dengan kita ketemu dengan mereka itu akan memberatkan timbangan kebajikan kita? Ya insya Allah. Tapi tentu tidak seperti pada waktu kita menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu, tidak luput daripada dua keadaan. Pada waktu kita menjadi tetamu kepada makhluk, kira-kira kamu bisa gak menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar kalau kita tengok ada kemungkaran dan kemaksiatan di tempat yang kita kunjungin? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira kalau Bapak Presiden pakai cincin emas, sampai akan tegur nggak? Ya Allah, susah lah bi, nak tegur gimana bi, arhamar rahimin. Lagipun proposal masih belum ditanda tanganin lagi, repot lah kalau kita komplain, kalau kita protes, makalah proposal kita akan ditolak. Itu dengan Allah Jalla Jalaluhu tidak perlu dijemput, tidak perlu diundang. Kita miskin, kita kaya, kita kopral, kita menteri, semuanya pada posisi yang sama. Allah tidak melihat pakaiannya, Allah tidak melihat penampilannya, Allah tidak melihat jenggotnya atau juga dengan rupanya, Allah tidak melihat berapa duitnya. Tadi dia datang pakai bisikal, pakai sepeda, atau dengan sepeda motor, atau dengan mobilnya apa? Yang datangnya naik kancil, yang datangnya naik angkot, yang datangnya pakai Alphard, yang datangnya pakai Mercedes S-Class, yang datangnya dengan BMW artinya BM banyak makan uang, BMW banyak makan uang. Tuh mobil BMW enggak urusan. Kamu yang pun datangnya jalan kaki, tetap kita mendapatkan tempat yang teristimewa. Boleh jadi dengan kita yang gak punya apa-apa, ternyata kita lebih dekat dan lebih dipandang oleh Allah karena kita berada pada saf-saf dan juga pada barisan yang pertama. Itu hebatnya kita dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara manusia dengan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu, karena tersebar keyakinan di sini, subhanallah, Nabi kita bersabda separuh timbangan, separuh mizan penuh dengan kalimat, dengan pahala subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samawati wa ardi, akan memenuhkan jarak antara langit dengan bumi. Seandainya cukup dengan subhanallah dapat satu Alphard, walhamdulillah dapat satu pesawat, masya Allah tabarakallah, nggak ada yang nggak tasbihan, nggak ada yang nggak hamdalahan. Tadi subuh separuh yang nggak baca tasbih. Kenapa? Nggak cash daripada Allah. Coba kalau seadanya assalamualaikum, yang cukup tasbihnya tadi itu ambil Alphardnya di luar. Masya Allah tabarakallah. Bukan cuma kita saja, adik-adik kita, cucu kita, tetangga kita, semuanya kita bawa ke masjid untuk sama-sama berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Atau juga pada waktu kita melaksanakan sembahyang berjamaah, kenapa banyak
banyak sekali yang meninggalkan salat berjamaah. Seandainya Rasulullah SAW itu diutus ke masjid raya, masjid jami yang ada di Padang, yang ada di Indonesia secara am, udah banyak rumah-rumah kita yang dibakar. Kenapa dibakar? Sebab karena tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Airnya diminum, makanannya dimakan, udaranya dihirup, mana income tax-nya, mana cukainya, mana bayarannya. Nih dengan mata kita melihat. Kira-kira kalau ada orang mau ngasih kita duit 100 juta tapi matanya dicopot, mau? Betul nih, ini serius nih. Dapat uang 100 juta, 1 M mau? Tapi nggak punya mata, nggak punya mulut. Nggak mau, mahal betul. Oke, kalau kita tahu mata tuh mahal betul, begitu juga dengan mulut, maka jangan sampai mulutnya kita nganggurkan. Ada salam, waalaikumsalam, ketemu orang assalamualaikum, ada kesempatan dia bilang tuh ibadah, jangan tidak beribadah. Ini potensinya besar sekali. Jadi dengan sumpah mulut, masya Allah tabarakallah, tidak ada tandingannya. Mulut bisa bikin kita menjadi naik sampai dengan kita akan tergompor dengan maqam ahlil mahabbah. Karena mulut kita senantiasa kumat kami dengan zikir, tasbih dan takbir. Masya Allah tabarakallah, dengan tasbihnya, dengan tilawatnya, dengan salawatnya. Kenapa kita tidak mengobat? Kenapa kita tidak berbohong? Kenapa kita tidak menipu? Kenapa dengan kita tidak menghasut? Sebab karena kita tuh kesan buruk daripada perkara haram tadi itu. Seandainya sekali berdusta runtuh rumahnya, 2 kali berdusta hilang alpatnya, 3 kali berdusta meninggal istrinya, enggak ada yang berani berdusta. Itu kalau Allah cash bayar. Tapi karena ukurannya, standarnya adalah beriman dengan ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi pada waktu meninggal salah seorang daripada salafun saleh terus dimimpikan oleh teman-temannya. Ini bukan satu-satunya cerita, banyak cerita yang seumpamanya. Seseorang tak perasaan ternyata dia tidur di atas kubur. Pada masa tidurnya dia termimpi orang-orang kubur itu pada bangun dan juga pada menyerangnya. Lo keterlaluan betul, kamu ini udah keterlaluan, kok tega banget sampai kamu tidur di atas kubur saya atau di atas kubur kami. Tapi orang tadi itu sebelum tidur salat 2 rakaat. Tahu nggak kamu, innakum qaumun ta'maluna wa la ta'lamun. Kalian itu adalah orang-orang yang dapat beramal tapi tidak paham, dapat beramal tapi tidak tahu. Wa nahnu qaumun, sedangkan dengan kami penghuni kubur, nahnu qaumun na'lamun, kami tahu tapi wala na'malu, tapi kami tidak dapat beramal. Karena masa untuk kita beramal itu sudah habis. Jangan tunggu mau berzikir setelah mulutnya sudah tidak dapat diperkatakan atau sudah tidak dapat berucap. Jangan tunggu setelah capek, setelah tua, ya arhamar rahimin. Jangan sampai masih muda-muda lagi, baru 17, baru 16, baru 16 setengah, baru 18, baru 14 tahun. Jangan sampai umur 17 tahun sama seperti dengan 71 tahun. Itu umur baru 14 tahun sama dengan 41. Yang ideal bagaimana? Biar umur 71 tapi umur sama seperti 17 tahun. Biar umurnya 63 tapi sama dengan 36. Itu bagus. Masya Allah tabarakallah. Jangan tunggu setelah nanti udah stroke, udah letih, atau juga udah dalam keadaan kritis. Siapa kira-kira yang bakalan menolak kursi roda kita itu datang ke masjid? Kata malaikat pada waktu sehat pun tak mau ke masjid. Tuh ada Alphard, tuh ada Ferrari, tuh ada Lamborghini, itu ada jet, itu ada Hammer, itu ada Hemar. Hammer hemat beda kan? Nah, hemat tuh keledai. Kalau Hammer ya 2 juta, 2 eman harganya. Tuh bedanya cuma hanya barisnya saja. Kasih Hammer jadi 2M, Hemar jadi keledai. Hammer ada, tapi gak pernah parkir depan masjid. Mendingan dengan motor-motor buruk. Lihat saja di masjid-masjid kita, yang paling banyak parkir depan masjid itulah motor-motor buruk. Yang dihidupin kadang-kadang 10 kamu hidupkan baru hidup.
gigi angkat yang datang. Mercedes S-Class mana? Katanya di Cape Town, South Africa. Masya Allah tabarak, semuanya kalau di depan masjid mobil-mobil mewah. Orang-orang yang pakai mobil mewah justru yang memenuhi rumah Allah Jalla Jalaluhu. Cemburu kita di Indonesia. Kita adalah angkut-angkut mewah, Masya Allah tabarak. Itu ceritanya. Kenapa jadi begitu? Sahabat Nabi kita jalan begini nih. Tadi malam kan Nabi jalan pelan-pelan begini. Ada sahabat Nabi kita yang jalan begini karena yakin tiap langkah, bang jangan tidur. Karena yakin tiap langkah kita akan mendapatkan kebajikan. Yang pertama akan mendapatkan derajat al-ula, kedudukan yang tinggi. Yang kedua, dan juga kita akan mendapatkan keampunan dosa. Jadi seperti apapun jauhnya, salah seorang daripada sahabat Nabi disarankan untuk beli rumah dekat dengan masjid. Hampir tiap waktu, hampir tiap waktu tidak pernah luput daripada salat berjamaah. Tiap waktu tidak pernah luput daripada salat berjamaah. Jadi sampean idealnya biar beli rumah dekat masjid, senang bolak-baliknya. Enggak, saya pengen sejauh jarak yang saya tempuh daripada rumah ke masjid dan juga daripada masjid ke rumah, saya akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, laka kullu dzalik, kau akan mendapatkan kesemuanya itu. Kenapa sampai dipapa? Kita belum sampai kepada tabib papa, sampai dipapa oleh dua orang sahabat untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah tabarakallah, dipapa. Kena yakin, seyakin-yakinnya saya seperti akan tergolong dalam kumpulan al-munafiqin. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis tentang salat berjamaah. Perkataan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wala yatakhallafu anha, dan tidak akan takhalluf, tidak akan meninggalkan salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang dikenal betul kenifakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin dah kalau minum berdiri itu setan? Kalau tidak yakin, diminum. Yakin tak minum dengan tangan kiri itu syaitan? Kalau tidak yakin, dia minum. Kalau dia yakin, dia akan minum bertutup. Dia minum dengan tangan kanan. Yakin tak kalau dengan kita ada jenggot itu, dengan kita mendapatkan ganjaran pahala sunat? Yakin akan kita biarkan jenggot kita? Tidak yakin, syukur. Yang walaupun kita ikut pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Yakin tak kalau pada waktu kita makan kenyang? Insya Allah, sebab itu asbabnya bagus, masya Allah tabarakallah. Seperti itulah keyakinan daripada sahabat. Kenapa kamu mau kawin? Ringan mau kawin nggak? Ringan kan? Nah, kenapa? Karena kita yakin kalau nggak kawin nggak bakalan dapat tanah. Kalau nggak kawin kita nggak bakalan dapat keturunan. Sebelum kita dapat keturunan, yang walaupun kita nggak pernah tahu, tapi kita yakin itu enak. Betul? Kalau nggak yakin enak, kita nggak bakalan mau kawin. Bagus. Begitulah keyakinan daripada sahabat. Nggak masalah, saya kasihkan salah seorang daripada istri aku. Nggak problem, saya kasihkan salah satu daripada rumahku. Saya bagi separuh hartaku kepadanya. Siapa? Sayyidina Sa'd bin Rabi'. Pada waktu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala sampai ke Madinah, ukasimuka amwali, aku akan bagi dua harta kekayaanku. Jadi sejumlah sekian misalnya, separuhnya untuk kamu, dan saya punya istri dua. Kamu pilih. Lihat salah satu daripada istri saya yang mana yang berkenan dengan kamu akan aku ceraikan. Sampai ke tahap itu tuh. Sampai pada tahap tawarkan istri untuk teman yang baru hijrah ke Madinah. Ya Allah ya Muhammad. Kenapa? Karena yakin aku akan mendapatkan balasannya nanti entah berapa bidadari di dalam surga. Begitu keyakinan daripada para sahabat. Ya Allah, kita kalau pada lagi makan enak, bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita minum 3 kali. Yakinkah dengan pahalanya? Yakin. Kira-kira bagaimana kalau ternyata dengan kita tidak bisa minum begitu? Seberapa banyak pun akan saya tebus.
Itu kalau kita yakin dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah. Bukan lagi sedang minum dengan santri, bukan lagi sedang makan. Susah ngobrol dengan santri, banyak yang enggak kawin. Sini aja, sini santri ngadap ke sini dulu. Lagi sedang sama dengan istri. Bahasa kita lagi sedang main, lagi sedang nikmat panjang jihad. Sahabat Nabi kita tadi itu langsung tinggalkan istri, pakai pakaian perang, dododak, turun ke medan perang. Itu ada kan begitu. Kita lagi sedang makan pun adzan berkumandang, habisin dulu lah. Makan saja kita tidak sanggup meninggalkan. Minuman saja kita tidak sanggup meninggalkan. Handphone saja kita tidak sanggup meninggalkan. Coba dengan bahasa yakin. Yakin ini menentukan. Trek. Karena kita tidak matikan handphone, kita keluar dulu. Kalau yakin nggak? Kita sekarang sedang bersama para malaikat. Yakin? Betul. Ini jangan angguk-angguk. Yakin nggak sekarang kita bersama malaikat? Yakinkah kita sedang berada di tamanan surga? Nabi kita sebutkan riyadul jannah, kebun-kebunan surga. Kalau kita yakin kita sedang berada di dalam kebun-kebunan surga, tawaran apapun duniawi kita akan tolak. Kita bilang yakin kita sedang berada di taman surga. Kita bilang yakin kita dengan rahmat dan maghfirahnya. Kita bilang yakin kita sedang bersama dengan para malaikatnya. Langsung keluar. Berarti kamu tidak yakin. Kamu tidak yakin yang kamu sedang bersama para malaikat. Kalau malaikatnya berada depan kita, kita nggak akan berani keluar begitu. Kalau kamu yakin dengan Pak Gubernur, tidak handphone langsung seras bunyi, kita matikan. Salah, jangan bunyi dong. Begitu tuh dengan kita tutup. Tapi di rumah Allah kita tidak yakin. Makanya masyarakat kita sekarang lebih yakin dengan corona itu tidak ada di mal-mal, adanya di masjid. Di masjid orang pakai masker. Di masjid salatnya renggang. Di masjid intensi suhu badan dulu. Di masjid harus 2 dos, Malaysia 3 dos. Kalau 3 dos tidak boleh masuk ke masjid. 3 kali vaksin dulu. 2 tidak cukup, karena harus dengan boosternya lagi, yang ketiganya lagi. Yang walaupun coronanya sudah balik, sudah pergi ke Cina sana, sudah gak ada lagi yang cicatu, cuma namanya saja. Corona, Umi kuat mana dengan Umi? Tidak seperti dengan Bapak. Abu Corona sudah pergi, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita punya keyakinan seperti apa? Keyakinan yang tidak pada tempatnya. Yang sepatutnya kita yakin dengan para malaikat kita tidak yakin. Yang sepatutnya dengan kita cuek saja. Justru itu yang kita yakini. Sehingga kadang-kadang sampai pada tahap paksakan harus divaksinasi juga. Hei, itu kan satu kediktatoran, satu kezaliman yang berlaku kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil punya daya ketahanan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Tanpa divaksin pun mereka akan selamat. Dulu memangnya corona ini baru lahir. Corona ini sejak Allah ciptakan dunia sudah ada. Terantisipasi di kita daripada jangkitan corona sejak daripada dahulu. Yang kalau kita buat statistik di Indonesia, jumlah bilangan yang mati kena kecelakaan, jumlah bilangan yang mati kena paru-paru, jumlah bilangan yang mati kena ginjal, jumlah bilangan yang mati disebabkan kena stroke itu jauh lebih banyak daripada jumlah kematian kena corona. Tapi kita yakin dengan corona, kita pandang sinis kalau tidak pakai masker. Saya pun terpaksa harus pakai juga. Suket mata menyorot begitu ya orang. Memangnya kita dari pandangan neraka, astagfirullahaladzim. Seperti itu dengan pandangan kita. Jadi keyakinan kita keyakinan yang bukan pada tempatnya. Keyakinan daripada para sahabat lagi sedang atas. Nah, tadi Abi cerita di sini, nggak apa-apa, kesian kamu. Lagi sedang bersama istri. Asik, Masya Allah, tabarakallah. Begitu mendengar seruan jihad, langsung melompat. Ambil pakaian perang, ambil senjata, dododak, sampai tewas. Kan kalau kita mandi dulu lah, dengan kita selesaikan dulu alang-alang ala kulli hal. Kita habisin dulu, kita mandi, baru kita datang berperang. Sama halnya dengan salat berjamaah.
Disebabkan karena handphone kita lebih yakin dengan grup WhatsApp kita, disebabkan karena lebih yakin dengan manfaatnya, sehingga dengan yang sepatutnya kita lebih yakin itu kita abaikan. Lebih kita heran, kumpulan daripada para malaikat datang berkerumun membandingkan sahabat Nabi kita yang tewas tadi itu. Lebih kita tanyakan, dikenal dengan ghasilul malaika, sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. Bagaimana ceritanya? Diceritakan sama istri bila di rumah, suami beliau lagi sedang bersama dengan beliau, dengan istrinya, tapi begitu mendengar seruan jihad langsung saja melompat tinggalkan istri dan mengambil pakaian perang, berperang fisabilillah sampai gugur syahid minasyuhada. Kenapa sanggup meninggalkan istri tercinta? Kenapa sanggup meninggalkan rumah dan juga dengan selimut yang empuk, masya Allah, selimut yang nyaman, dengan kasur yang empuk, masya Allah tabarakallah, karena yakin. Kalau tidak yakin, salatu khairun minan naum. Begitu kedengaran azan berkumandang, justru kita tarik selimut. Bas, selimut terbuka, tarik selimut sampai ke hidung atau juga sampai ke kepala. Lebih nikmat lagi kita dalam selimut, udaranya sejuk. Tuh, karena kita tidak memiliki keyakinan yang dimiliki oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tinggal 10 menit. Itu yang pertama. Jadi segala-galanya ditentukan dengan keyakinan. Keyakinan yang menentukan segala-galanya. Kalau seandainya ada kebimbangan pesawat akan jatuh, kamu berani naik gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Anita, ketua pramugari Anda. Penerbangan kita menuju Jakarta akan memakan waktu dalam 1 jam 40 menit. Dan dalam penerbangan, dalam perjalanan kita setelah 40 menit kita akan berhadapan dengan cuaca buruk dan kemungkinan pesawat kita akan jatuh. Dipersilakan kepada penumpang untuk menaiki pesawat. 1 orang enggak ada yang masuk. Bilang sekali bakalan akan jatuh, enggak ada yang berani naik. Kenapa? Belum yakin lagi. Kalau yakin tambah lagi, kita sumpahin kalau seandainya ada yang mau naik. Goblok kamu, kita sumpah macam-macam, mulut kita udah jadi kotor. Kenapa? Karena orang tuh nekat juga mau naik, padahal sudah diancam seperti itu. Karena yakin. Begitu kita naik boat, kan ada laut seberang sini. Itu dikatakan dalam hitungan 30 menit akan berlaku tsunami dengan ketinggian air 100 meter. Kamu berani belayar? Enggak berani, karena kita yakin. Nah, begitulah para sahabat Nabi, sehingga dengan mereka, baik itu dengan perjuangannya, baik itu dengan salat jamaahnya, baik itu dengan zikirannya, baik itu dengan salamnya. Salam, sebab salam belum memasyarakat lagi di sini. Saya perhatikan santri pun malas menyaut salam, sehingga kita sampai salam 2, 3, 4 kali. Salam menjawabnya wajib. Supaya tahu, tak apa, ulang sekali lagi. Ini nggak ada apa-apanya nih. Ini kalau semua duit yang ada di sini walaupun nggak banyak. Ini ada ringgit, ada bat, ada ringgit lagi, ada rupiah lagi, ada real, ada rupiah lagi, ada ringgit, ada ringgit, ada ringgit, ada ringgit, ada ringgit, ada dolar lagi, semuanya masyaallah tabarakallah. Ini udah lebih daripada berjuta-juta. Belum lagi dengan kart ATM-nya, mungkin ada, mungkin kart ATM, mungkin juga kart langganan mall atau apalah, enggak tahu lah. Ala kulli hal. Waalaikumsalam tuh. Tuh, kalau seandainya semua dunia dengan segala kemewahannya, katakan saja Riau dengan sawitnya, Padang dengan lautannya, dunia dengan kekayaannya lebih mahal. Assalamualaikum. Yang Abi mau misalkan disahut, yang Abi salam beneran tadi nggak disahut. Oke? Satu perumpamaan yang sangat-sangat sederhana, supaya kita ini termotivasi untuk kurun 40 hari. 40 hari itu paling tidak dengan kita dapat salat berjamaah selama sebanyak tidak kurang daripada 200 kali. Tapi kita janjikan di situ kebebasan daripada api neraka dan juga kebebasan daripada nifak. Kira-kira dalam berapa banyak yang mampu untuk bertahan sampai 40 hari salat berjamaah yudrik takbiratul ihram yang pertama? Ya Rasulullah, ini dikenakan kena kafilah dagang, sehingga yang tadinya tidak pernah masbuk
jangankan masbuk, ketinggalan takbiratul ihram yang pertama saja tidak pernah. Tadi dikarenakan kena kafilah dagang, akhirnya terlambat dan tak ke masjid. Kira-kira terbayang enggak fadilah takbiratul ihram yang pertama itu kalau seandainya 600 ekor onta, hitung dengan uang Indonesia, satu ekor onta 20 juta kali 600. Hah? 22 M. Ulang balik. 20 juta kali 600. 1,2 M. 1,2 M. Ya. Miliar. Segitu saja nggak banyak. 1,2 M miliar saja. 12 Hitung yang menua saja lah. 10 saja sudah 200 juta. 10, 100 udah 2 M kali 6. 12 M. Bisa enggak tertubuskan takbiratul ihram yang pertama? Nabi kita bilang enggak. Gimana kira-kira dengan isi-isinya, dengan barang dagangannya? Nabi kita bilang enggak juga. Terus supaya jangan panjang lebar, nanti tanya lagi. Nabi kita bersabda, bagaimana kamu bisa mengimbangi pahala takbiratul ihram yang pertama bersama imam yang dengan pahalanya lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya? Kapan kita tahu? Tuh, kalau sudah mata ini tidak melihat, ini sudah tidak mendengar, mulut ini sudah tidak bercakap, tangan sudah tidak bergerak, kaki sudah tidak melangkah. Jadi kita tahu sudah hakikat itu kalau setelah kita mati, baru tahu nilainya salat tahajud, baru tahu nilainya salat duha, baru tahu nilainya i'tikaf, baru tahu nilainya di majelis ilmu. Ulama mengatakan kalau majelis-majelis seperti ini ternyata Allah perlihatkan sedikit saja daripada genjarannya kepada orang-orang kaya, kepada raja-raja dan sultan. Justru mereka yang paling dada di depan majelis yang sedang berlangsung. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ibarat yang paling mudah, waktu kita tinggal 5 menit, perumpamaan yang paling mudah sekali, perumpamaan kita di dunia dengan amal ibadah yang kita malas melakukannya itu seperti keadaan bayi di dalam rahim. Bayi ini sudah berumur 8 bulan, 9 bulan, tapi belum lahir lagi. Misal saja, jadi bayi dia lihat matanya, kata dia, ini untuk apaan mata? Ini untuk apaan telinga? Dia nggak mendengar. Untuk apaan mata? Dia tidak melihat. Untuk apaan mulut? Dia tidak makan dan minum, dia juga tidak bercakap, tidak ngobrol. Dia lihat tangan, untuk apaan tangan? Dia lihat kaki, untuk apaan kaki? Dia lihat kemaluan dia, apa dibentuknya agak aneh daripada yang lain. Dia heran begitu saja. Tapi begitu dia lahir, wih, rupa-rupanya mata bisa melihat ya, rupa-rupanya telinga bisa mendengar, rupa-rupanya tangan bisa memberi dan menerima, rupa-rupanya kaki bisa melangkah, rupa-rupanya itu, wow, nikmat betul. Kalau pada waktu kita masih kecil baru paham. Kemarin pada waktu dalam rahim dia nggak paham, apaan nih begini nih. Udah kecil nggak paham, umurnya baru dalam 3 bulan, umurnya baru dalam 5 bulan, dia pegang-pegang naik. Ini apaan kok bisa naik-naik begini? Begitu usianya seperti ini 15, ada manfaat yang belum kepake lagi nih, seperti itu. Begitu kita nanti setelah mati baru tahu pahala ke masjid, baru tahu pahala takbir, baru tahu pahala baca kursi, baru tahu pahala sedekah. Tapi pada waktu kita menyesal, seperti apapun penyesalannya, kita sudah tidak bisa kembali ke dunia untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang telah kita tinggalkan. Satu, itu salah satu daripada prinsip imaniyat, yakiniyat, itu adalah yakin dengan segala janji-janji Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, dia terdapat tidak kurang daripada sitatun wa sab'una arba'un wa sab'una syu'bah, tidak kurang daripada dalam 74 cawangan atau bahagian yang teristimewa kalimat la ilaha illallah, dan yang paling di bawah imatatul adza anit tarik, mengutip sampah, batu, kerikil atau juga dengan sumpah jarum dan kaca paku daripada jalanan. Jadi diantara daripada syu'ab, bahagian-bahagian iman dan yakin, prinsip dalam akidah itu adalah at-tawakkul wa taslim, tawakal dan pasrah, yang dengan kita berserah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi dengan kita
pasrah sepasrah-pasrahnya. Apakah kira-kira kebaikan yang kita laksanakan ini kita akan mendapatkan balasannya? Apakah kira-kira dengan salat kita diterima? Apakah kira-kira dengan kita dimuliakan di sisi Allah? Apakah dengan kita mendapatkan martabatul mahabbati wal mawaddati wal ma'rifah? Apakah dengan kita sudah ada jaminan surga? Itu kita tidak tahu. Jadi dengan kita buat sesempurna mungkin, seindah mungkin, sebaik mungkin, kemudian kita pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh, baik itu tentang urusan ibadat juga keperluan hidup. Jadi Nabi kita bersabda kepada seorang Badawi singgah di masjid, dededak 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 dededak. Jadi pada waktu singgah di masjid, tanya kepada baginda, apakah dengan onta saya ini saya biarkan saja dan saya tawakal atau bagaimana? Nabi kita bersabda, i'tilha, ikat dulu, kemudian baru kamu tawakal. Kerja dulu, baru kamu pasrah dengan hasilnya. Ini dengan kita main tawakal saja, itu bukan tawakal. Yang nggak bekerja itu bukan tawakal, itu tidak ada akal mananya. Nah, tidur aja lah, malam salat tahajud, siang itikaf di masjid, rezekiku pasti dan pasti akan datang. Memang betul, tapi Nabi kita kata enggak begitu.